Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan memaparkan materi tentang kebijakan fiskal. Anggota kelompok kami yaitu Dita Ayunita Solvina Putri, Yuksi Amelia, dan Anawatul Lailiyah. Di sini kami akan membahas tentang definisi dan konsep kebijakan fiskal, bentuk kebijakan fiskal, kebijakan fiskal masa Rasulullah, kebijakan fiskal masa Khulafaur Rasyidin, konsep dan definisi Baitul Mal, pengeluaran pemerintah, dan utang pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana, NIM 3158. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dalam jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara mengubah besarnya penetapan pajak kepada para wajib pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh wajib pajak dan pemungutan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif itu mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada saatnya munculnya kontraksional GAP. Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Nah, di sini yang kedua yaitu bentuk kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari teori ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja. Nah, yang kedua kebijakan fiskal yang disengaja, yaitu kebijakan yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. B. Kebijakan fiskal dari jumlah penerima dan pengeluaran. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama kebijakan fiskal seimbang, yaitu kebijakan yang membuat antara penerima dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Yang kedua kebijakan fiskal surplus, yaitu kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal defisit, kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal dinamis, kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun ditambah improvisasi. Perkenalkan, nama saya Yuksi Amelia, NIM 3159. Di sini saya akan melanjutkan bagian yang C, yaitu kebijakan fiskal di masa Rasulullah. Nah, kebijakan fiskal di masa Rasulullah memegang kekuasaan pemerintahan pertama di kota Madinah. Ketika itu, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaannya negara hampir tidak ada. Segala kegiatan yang dilakukan Rasulullah dalam awal masa pemerintahannya dilakukan berdasarkan keikhlasan sebagai kegiatan dari bagian dakwah yang ada. Umumnya, para sahabat tidak meminta balasan material dari segala mereka dalam berdakwah tersebut. Dengan adanya perang Badar pada kedua Hijriyah, negara mulai mempunyai pendapatan dari 1/5 rampasan perang atau namanya ghaniyah yang disebut dengan khums. Nah, yang dimaksud dengan rampasan perang ghanimah adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan memulai pertempurannya, sedangkan yang diperoleh tidak dapat dinamakan dengan fai. Saya Dita Ayunita NIM 3183 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun. Pada masa pemerintahan beliau melakukan ekspansi wilayah. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan ghanimah. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengembalikan keutuhan Madinah. Pada masa pemerintahan beliau, harta ke Baitul Mal tidak pernah mengalami penumpukan karena beliau menggunakan prinsip kesamarataan. Kebijakan yang pernah diambil oleh beliau adalah 1. Memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. 2. Tidak menjadikan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang ketiga yaitu pengembangan pembangunan dan penanggung jawab Baitul Mal. Yang keempat yaitu keakuratan perhitungan terhadap zakat. Yang keenam yaitu tidak melakukan perubahan pada kebijakan Rasulullah tentang jizyah. Yang ketujuh yaitu mengelola barang tambang seperti emas, perak, dan lain sebagainya untuk sumber pendapatan. Yang kedelapan yaitu hasil pengumpulan zakat dijadikan sebagai pendapatan. Poin selanjutnya yaitu kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun. Beliau juga melakukan ekspansi wilayah. Beliau juga membentuk jabatan kepolisian dan tenaga kerja. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Abu Umar bin Khattab yaitu 1. Negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar. Yang kedua, negara tidak menerima kekayaan dari harta yang kotor. Yang ketiga, negara memberikan hak atas kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya. Selain itu, ada juga unsur kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu Baitul Mal, yang kedua kepemilikan tanah, yang ketiga zakat, yang keempat uj, yang kelima yaitu koin, yang keenam sedekah untuk orang-orang non-muslim, yang ketujuh yaitu klasifikasi pendapatan negara. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen. Yang pertama yaitu Departemen Kemiliteran, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam perang. Yang kedua Departemen Kehakiman dan Eksekutif, yaitu memberikan gaji pegawai kepada hakim dan eksekutif. Yang ketiga yaitu Departemen Pendidikan dan Pembangunan Islam, yaitu memberikan bantuan kepada guru dan juru dakwah. Yang keempat yaitu Jaminan Sosial, yaitu memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Poin selanjutnya yaitu kebijakan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Beliau mendapatkan gelar Al-Nu'irain atau pemilik dua cahaya. Pendapatan pada masa beliau yaitu dari zakat, jizyah, rampasan perang, dan lain sebagainya. Selain itu, Utsman bin Affan juga melakukan 1. Pembangunan pengairan, yang kedua pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, yang ketiga yaitu pembangunan gedung pengadilan, yang keempat yaitu kebijakan pembagian lahan luas. Poin keempat yaitu kebijakan fiskal pada masa Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah selama 6 tahun. Kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal. Tidak seperti Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab itu ada sedikit cadangan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu mendistribusikan semuanya. Yang kedua yaitu pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, pembayaran gaji pegawai dilakukan dengan sistem mingguan. Yang keempat, adanya kebijakan pengeluaran anggaran. Yang kelima yaitu melakukan kontrol pasar. Yang keenam, mencetak uang sendiri atas nama pemerintah Islam. Yang ketujuh, menetapkan pajak kepada pemilik kebun. Nah, yang kelima yaitu konsep dan definisi Baitul Mal. BMT itu melakukan fungsi lembaga keuangan, yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan memberi jasa lainnya. Baitul Mal dilihat dari istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara, terutama keuangan, baik berkenaan dengan sosial pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.
Poin selanjutnya yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pengeluaran pemerintah berdasarkan organisasi atau bagian anggaran, dan kedua pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi seperti fasilitas umum, pelayanan umum, kesehatan, keamanan dan pertahanan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu belanja pemerintah berdasarkan jenis belanjanya, seperti belanja pegawai, belanja hibah, belanja pembayaran bunga cicilan, terus subsidi, belanja barang, dan lain sebagainya. Terus pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dibagi menjadi tiga, yaitu pengeluaran belanja, terus bagi hasil kepada daerah otoritas, terus yang ketiga pengeluaran biaya. Pengeluaran belanja itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja keperluan. Bagi hasil ke daerah otoritasnya juga dibagi menjadi tiga, yaitu bagi hasil pajak ke kabupaten, bagi hasil retribusi ke kabupaten, dan bagi hasil pendapatan ke kabupaten. Pengeluaran biaya itu biasanya untuk pembayaran pinjaman, belanja investasi permanen, pemberian pinjaman jangka panjang, seperti itu ya. G. Utang pemerintah. Utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar di kemudian hari yang timbul akibat transaksi ekonomi dan keuangan. Nah, di mana para pemberi pinjaman menyerahkan sesuatu yang berharga pada suatu waktu tertentu dalam pertukaran dengan sesuatu perjanjian pada penerima pinjaman harus membayar di kemudian hari. Nah, utang pemerintah adalah public debt atau national debt, yaitu pinjaman yang dilakukan baik oleh negara pusat atau pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Bila pemerintah daerah lebih banyak melakukan pengeluaran daripada mengumpulkan dana melalui pajak, pemerintah meminjam dari sektor swasta untuk mendanai defisit anggaran. Dampak utang pemerintah dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara. Nah, penerima pinjaman di samping beban ekonomi juga yang harus diterima oleh rakyat, juga beban psikologis yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat ketergantungan dengan bantuan asing.